Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tema kita pada hari ini, saya berikan tema rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah. Saya akan memulainya dengan kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nats ini saja jelas bagi kita bahwa Tuhan menciptakan kita itu untuk menjadi rekan sekerjanya. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di sini, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan ketika Tuhan berfirman, Tuhan ingin kita menjalankan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya menyaksikan National Geographic, saya sungguh kagum akan karya manusia. Di pulau-pulau yang terpencil ditemukannya biji-biji besi. Di situ diolah, saudara, biji-biji besi itu akhirnya menjadi mic yang kita pakai, pisau yang kita gunakan, dan segala macam yang kita pakai. Di Pulau Bangka ini ada timah, dikelola oleh manusia, saudara, untuk bisa dipergunakan bagi manusia itu sendiri. Saudara, ketika saya menyaksikan film-film tentang ilmu pengetahuan, saya menyadari betapa manusia sedang berusaha tanpa mereka sadari, mereka sedang menjalankan sebagai rekan sekerja Allah. Berkuasa atas bumi ini, menaklukkan atas bumi ini, dan segala yang merayap di bumi. Saudara, manusia sekali lagi Allah ciptakan sebagai rekan sekerjanya. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 19, Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara, saya kira apa yang dilakukan oleh Adam merupakan tugas yang pertama kali dia kerjakan untuk menguasai dan menaklukkan bumi ini dan segala yang ada di atas bumi ini. Masing-masing binatang itu diberi nama. Yang kasih nama itu bukan Yahweh. Yang kasih nama itu manusia, saudara. Manusia mulai menjalankan tugasnya sebagai rekan sekerja Allah. Kemudian kita lanjut, saudara, pada Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam
taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Makan aja nggak boleh. Raba aja nggak boleh, saudara. Apalagi makan. Ya, raba aja nggak boleh. Apalagi makan. Nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu itu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan apa yang dilakukan oleh Hawa pada waktu itu? Dia mengamat-amati, saudara, buah itu. Dan dia melihat bahwa buah itu menarik. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Lalu diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, kalau kita perhatikan, apa yang menjadi daya tarik sehingga Adam dan Hawa makan buah itu? Suaminya ada di situ, saudara. Suaminya tidak melarang Hawa. Walaupun bukan Adam yang memetik, tetapi sikap diam itu berarti partner in crime. Kamu lihat tidak beres, kamu lihat kecurangan, kamu lihat penipuan, dan kamu diam, itu berarti kamu partner in crime. Itulah yang dilakukan oleh Adam. Suaminya diam, tidak berusaha untuk melarang, saudara, si Hawa ini memetik. Dan suaminya juga membiarkan Hawa ini makan buah itu. Dan Adam juga makan. Saudara, sekali lagi, apa yang sebetulnya membuat menarik Adam dan Hawa untuk melanggar? Yang membuat menarik ini, saudara. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi ini yang menarik, saudara. Adam dan Hawa mau melanggar itu karena Adam dan Hawa mau jadi rekan kerja Allah yang sederajat dengan Allah. Nah, ini dosa, saudara. Kamu itu bukan Allah. Ini dosa, saudara. Bahkan mungkin saya katakan bukan dia hanya mau sederajat, dia mau menggantikan kedudukan Allah. Dengan lain kata, dosa inilah yang disebut dengan mata sombong. Saudara, ya Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci oleh Yahweh. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang disebut pertama kali itu adalah mata sombong. Kalau sudah sombong, saudara, ini menjadi basic dari semua kejahatan. Lidah dusta itu pasti terjadi. Penumpahan darah orang yang tidak bersalah itu pasti terjadi. Hati yang merencanakan kejahatan itu pasti menjadi bagiannya. Karena basicnya itu sudah sombong. Dusta itu sudah makanannya sehari-hari, saudara. Amsal 21 ayat 4, mata yang sombong dan hati yang congkak yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa.
Saudara, dosa yang sama inilah yang dilakukan oleh iblis, sehingga dia jatuh, dibuang oleh Allah. Karena iblis berkata, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah sana. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Dan dosa yang sama inilah yang kemudian digelitik oleh si ular ini terhadap Adam dan Hawa. Kamu akan jadi sama lo dengan Allah. Kamu akan jadi sama lo dengan Allah. Ya. Akhirnya saudara, Adam dan Hawa pun jatuh di dalam dosa. Dengan lain kata, manusia sekarang menjadi rekan kerja Allah, betul. Menguasai bumi, mengerjakan timah, mencari biji besi, dan mengelola seluruh alam ini. Sumber daya alam ini dikelola, minyak tanah dihasilkan, ya saudara, energi listrik. Saudara, kalau saudara pergi ke Timur Tengah, energi listrik kalau di kita ini kan dari air ya. Kalau di sana dari kincir angin, saudara. Ketika saya ke sana, saya lewat masuk di Jordan, masuk di Israel, saya lihat tuh ada kincir-kincir angin gede-gede. Manusia berusaha untuk memanfaatkan apa yang ada di dunia ini secara maksimal, dan manusia sedang menjadi rekan kerja Allah dalam tanda kutip dengan mata sombong. Itulah yang dikerjakan oleh kerajaan di Babel, saudara. Di dalam Kejadian 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Perhatikan saudara. Marilah kita cari nama. Ini nampak sekali ya saudara. Supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi. Lalu turunlah Yahweh untuk melihat kota itu. Dan ia berfirman, baiklah kita turun dan mengecau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, inilah saudara yang terjadi dengan manusia berdosa. Menjadi rekan kerja Allah, tapi dengan mata sombong. Menjadi rekan kerja Allah, tapi hidup dalam dusta. Menjadi rekan kerja Allah, tetapi hidup dalam kecurangan. Menjadi rekan kerja Allah, saudara, inilah yang saya katakan terjadi dengan ahli Taurat dan ahli Farisi. Mereka menyebut dirinya sebagai rekan kerja Allah. Tapi saya katakan dengan mata yang sombong. Sehingga dengan keras Tuhan Yesus menegur mereka. Di dalam Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang. Wah. Pakai nama agama lagi, pakai nama agama Kristen lagi, untuk menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara, ini rekan kerja Allah ini saudara, tapi dengan mata sombong. Semua yang mereka lakukan dimaksudkan supaya dilihat orang. Cuma cari nama. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, di tempat terdepan dalam rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Perhatikan saudara.
Apa yang dilakukan ini sama dengan Babel tadi. Mereka mengatakan, aku ini rekan kerja Allah. Aku ini anak-anak Abraham. Tapi Tuhan Yesus menegur dengan keras. Bahwa kamu hidup di dalam kecongkakan kamu. Dan Tuhan Yesus menyadari akan bahasa dari orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dan Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, kamu mesti waspada. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka mengajar tentang yang baik, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus hati-hati terhadap ragi mereka. Karena mereka hidup di dalam mata sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Kristus datang ke dunia untuk memulihkan manusia sebagai rekan kerja Allah yang sebenarnya. Yang semestinya, yang telah hilang di Taman Eden pada waktu itu. Kristus datang dengan cara memberikan teladan kepada kita manusia, bagaimana menjadi rekan kerja Allah yang memang Allah berkenan, Allah itu kehendaki. Saudara, yang pertama, rekan kerja Allah yang tunduk pada otoritas. Ini yang tidak ada pada Adam dan Hawa. Dia mau sederajat dengan Allah, bukan tunduk pada otoritas. Rekan kerja Allah yang tunduk pada otoritas. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi rekan Allah yang tunduk pada otoritas itu berarti adalah rekan kerja Allah yang melakukan kehendak Allah. Adam dan Hawa tidak melakukan kehendak Allah. Dia melanggar, ya saudara, dia mau sederajat, bukan tunduk pada otoritasnya Allah, tetapi dia mau sederajat. Dan dia tidak melakukan kehendak Allah, tapi kehendaknya sendiri. Saudara, menjadi rekan kerja Allah yang Tuhan Yesus inginkan, yang Tuhan Yesus teladankan adalah melakukan kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau saya pakai bahasa saya sendiri ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku rekan kerjamu, aku rekan kerjamu, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, aku ini rekan kerjamu loh. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Aku ini rekan kerjamu loh. Tetapi pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu melakukan kehendakmu sendiri. Kamu tidak hidup sesuai dengan apa yang aku inginkan.
Saudara, Tuhan Yesus dengan jelas mengajarkan ketika kita menjadi rekan sekerja Allah, itu kita tunduk pada otoritas. Kalau otoritas kita berkata, kamu pergi ke kanan ya, kita ngikut ke kanan. Kamu pergi ke kiri ya, kita ngikut ke kiri. Kamu duduk, kita duduk. Kamu berdiri, kita berdiri. Itu otoritas, kita tunduk kepada otoritas. Yang sekarang yang dimau oleh Adam dan Hawa itu apa? Dia tidak mau tunduk kepada otoritas, saudara. Dia mau menjadi rekan Allah yang memberikan perintah. Kamu ke kanan ya. Kamu ke kiri ya. Kamu bukan Allah. Itu yang perlu kita pahami, saudara. Kamu bukan Allah. Kamu adalah rekan sekerja Allah yang tunduk kepada otoritas Allah. Tuhan Yesus berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi kehendak Yesus sebagai manusia pada waktu itu, dia memberikan teladan. Kita harus wajib hidup sama seperti dia hidup. Yaitu kita menjadi rekan Allah yang tunduk kepada Allah, otoritas Allah. Saudara, coba kita perhatikan. Mengapa Allah tidak mencegah Adam dan Hawa untuk makan buah terlarang? Bisa enggak, saudara? Bisa enggak, saudara? Jadi, memang Yahweh tidak tahu ketika iblis itu ngobrol dengan Adam dan Hawa. Emang Yahweh lagi tidur? Atau lagi pelesir gitu ya, ke planet mana gitu kali. Lagi jalan-jalan gitu ya. Sehingga Yahweh nggak tahu gitu. Nah, saudara. Saya yakin Yahweh tahu exactly dengan pasti, ya saudara, apa yang dilakukan Hawa, Adam dengan ular. Ngobrolnya gimana, dia tahu. Mengapa Allah tidak mencegah? Bisa nggak Allah mencegah? Bisa. Saudara, karena Allah menghendaki rekan kerja yang sukarela tunduk kepada otoritas. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena Allah menghendaki rekan kerja yang tunduk secara sukarela kepada Allah. Saudara, kalau kita lihat dunia sekarang, ya, perusahaan-perusahaan sekarang, karyawannya kan tunduk semua sama pimpinan, betul enggak? Karena apa, saudara? Bukan secara sukarela, karena intimidasi, ya kan? Karena punya kepentingan. Makanya saudara, di dalam perusahaan itu semuanya takut sama pimpinan. Tapi jangan samakan kerajaan Allah ini dengan duniawi. Tuhan Yesus sudah bilang, kalau pemerintah-pemerintah di dunia ini menjalankan pemerintahnya dengan tangan besi dan kekerasan, artinya penuh dengan intimidasi dan manipulasi, beda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dijalankan, Tuhan ingin kita menjadi rekannya itu dengan suka rela. Makanya kenapa Tuhan tidak mencegah Yudas Iskariot untuk melakukan pengkhianatannya.
Saya kadang berpikir ngapain ya Tuhan itu diem saja terhadap Yudas Iskariot. Bisa enggak Yudas Iskariot diintimidasi oleh Tuhan Yesus? Bisa. Kira-kira Yudas Iskariot melakukan enggak keinginan Tuhan Yesus? Melakukan. Saya yakin saudara itu. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Bapa ingin kita punya rekan kerja yang suka rela. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena sebab Allah mengasihi orang. Allah berkenan dengan orang yang sukarela. Bukan karena kepentingan, bukan karena intimidasi, bukan karena apa? Karena secara sukarela tunduk kepada otoritas. Saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Di situ Tuhan Yesus dengan jelas memberikan teladan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, aku memberikan nyawaku, mati di atas kayu salib. Itu bukan karena Bapak mengintimidasi aku. Itu bukan karena Bapak menakut-nakutin aku. Kalau itu ya pasti, semua orang kalau digituin ya pasti tunduk, saudara. Semua orang yang jadi baik, Yudas Iskariot juga baik semua. Tapi menariknya Tuhan Yesus berkata, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ku kasih. Bapak, ini secara sukarela ku kasih nyawaku menjadi korban tebusan. Inilah tugas yang ku terima dari Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau merasa bahwa engkau hidup di dalam dosa, tetapi kau juga orang Kristen, dan nampaknya hidupmu baik-baik saja dan semakin diberkati dan diberkati, saudara, bukan berarti Tuhan itu setuju dengan cara hidupmu. Kamu jangan salah ngerti, saudara. Itu yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tuhan Yesus tahu kok dia tidak jujur dalam hal keuangan. Tapi Tuhan Yesus mau itu pertobatan sukarela, bukan karena intimidasi. Pertobatan itu sukarela, saudara, dari Yudas Iskariot ini, dan Tuhan Yesus tidak dapat dari dia. Saudara, bukan berarti Tuhan itu menyetujui apa yang engkau lakukan, tapi Tuhan itu ingin engkau dengan sukarela mengambil keputusan, aku tunduk kepada otoritas, aku tunduk melakukan firman Allah, aku tunduk hidup di dalam kebenaran, bukan karena sebuah intimidasi. Ya, kita lihat ya di dalam Matius 10 ayat 20. Tadi saya sudah sampaikan, kita baca sekali lagi. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ketika engkau belajar untuk menjadi sukarela, itu sebetulnya identik dengan hamba, identik dengan pelayan,
Ketika engkau lakukannya bukan karena kepentingan untuk mencari namamu, tetapi dengan sukarela engkau menjalankan tugasmu sebagai rekan sekerja Allah, disitulah saudara, Tuhan itu berkenan kepada. Tuhan Yesus telah memberikan teladan itu kepada kita. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali ya untuk kita bisa menjadi rekan sekerja Allah itu secara sukarela kita tunduk kepada otoritas yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini salah satu tambahan, saudara, saya katakan tambahan, karena ini tidak disebut di dalam perjanjian lama. Tugas kita sebagai rekan sekerja Allah. Kepadaku, kata Tuhan Yesus, telah diberikan segala kuasa di bumi, di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini menjadi tugas kita aja. Dalam arti begini, saudara. Andai kita kerja sedang mengelola timah di Bangka Belitung. Ini tugas kita kan? Nah, sekarang kita kan sudah dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam arti kita mengelola timah dengan membawa karakter Kristus. Orang melihat karakter Kristus dalam diri kita. Kita mengelola biji besi dengan membawa karakter Kristus. Kita memberitakan Kristus, kita menjadikan semua orang supaya menjadi pengikut Kristus. Bukan pengikut kita, saudara, pengikut Kristus. Hidup di dalam karakter integritas Kristus. Itu tugas kita sekarang, saudara. Kita ada di perusahaan apa? Kita menjadi seorang owner sebuah perusahaan apa? Kita membawa karakter Kristus di sana dan semua orang melihat karakter Kristus ini dan tentunya mereka juga akan menjadi sama dengan kita, membawa karakter Kristus. Jadi pada intinya Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus datang, dia memulihkan kita. Mari sekarang kita menaklukkan dan berkuasa atas bumi ini dengan integritas Kristus. Tuhan tempatkan kamu di mana? Di situ kamu membawa karakter Kristus. Tuhan bawa kamu di mana? Di situ kamu selalu memberitakan Kristus itu. Beberapa hari yang lalu Jerome datang ya, saudara ya. Dan kemudian dia ngajarkan tentang ini. Nah, talent, kemudian dikali effort, jadilah skill. Nah, dia akan jelasin itu. Skill kali effort jadi achievement. Saudara, waktu dia jelaskan, itu kan hari yang terakhir ya, saya tunggu-tunggu. Ada satu poin yang mendasar. Dan seandainya Pak Arman berkata ya waktu itu ya, siapa audien yang akan bertanya, saya akan angkat tangan cepat-cepat. Karena saya tunggu-tunggu, hostnya tidak ada pertanyaan itu. Saya pengen tanya, Jerome, bagaimana tanggapanmu tentang attitude? Ini yang saya pengen dengar dari dia. Karena dia anak pendeta juga, betul kan?
Dan lembaga yang mengundang dia adalah lembaga Kristen. Lembaga Kristen, saudara. Achievement. Mana attitude-nya? Nah, ini yang lupa untuk dibahas. Mana attitude-nya? Saudara, banyak orang fokus pada achievement. Semua effort dia lakukan. Semuanya kalau bisa dikerjakan untuk mencapai achievement. Tapi kebanyakan apa, saudara? Dunia ini tanpa attitude. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kelas online kemarin, ya, ada sebuah lembaga sekolah Kristen mengundang narasumber. Setelah narasumber ini menyampaikan materinya, salah satu anak berkata, "Pak, ini lembaga Kristen ya, saudara? Boleh nggak kita nyontek?" Narasumber yang diundang sekolah Kristen, boleh. Itu kan usaha kamu untuk mencapai achievement. Sah-sah aja. Sangat disayangkan sekali, saudara, setelah acara itu selesai, menurut saya, seharusnya moderator yang adalah orang Kristen. Kalau narasumbernya sudah ada, dia harus memberikan klarifikasian terhadap anak-anak didiknya. Bukan moderator justru diam. Saya katakan kamu diam, kamu partner in crime. Bisa-bisa dia juga curang orangnya. Sangat disayangkan sekali, saudara, yang diterangkan achievement. Attitude-mu gimana? Ini Kristen. Attitude kamu bagaimana? Sangat disayangkan sekali, saudara. Saudara, memang achievement itu penting, ya, untuk kita bisa capai. Tetapi di dalam kerajaan surga, yang kita bawa itu bukan achievement-nya, saudara. Tuhan, aku bernubuat loh demi namamu, aku mengusir setan loh demi namamu. Itu achievement, saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Attitude kamu di mana? Attitude kamu itu di mana? Integritas kamu itu ada di mana? Saudara, kalau kita lihat perumpamaan Lazarus dan orang kaya, ini achievement-nya luar biasa, saudara. Kalau dia ini, apa yang dia capai achievement? Tapi saya kira Tuhan Yesus itu menarik sekali, ya. Karena dia membawa perumpamaan ini untuk diangkat. Saudara, kalau kita lihat, ini tuh tidak punya achievement seolah-olah seperti itu, ya toh? Dan ini orang penuh dengan achievement, saudara. Tetapi menariknya adalah, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara, ini perumpamaan bisa kita tafsir secara literal, tetapi saya lebih meyakini bahwa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu lebih kepada figuratif. Makna di balik orang kaya dan makna di balik Lazarus miskin ini. Dan menariknya adalah, saudara, peristiwa yang sama itu terjadi
pada Tuhan Yesus yang menceritakan perumpamaan itu. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mirip enggak, saudara? Peristiwa ini, event ini dengan Lazarus. Saudara, ini achievement apa ini? Kalau secara duniawi ya, jangan dilihat sekarang. Kalau sekarang kita tahu dia Tuhan. Pada waktu kita hidup dan kita menyaksikan dia, kita ada berdiri di sini dan kita menyaksikan ini loh achievement yang disampaikan orang. Saudara, kalau menurut tafsiran Yesus itu mati-mati telanjang, saudara. Karena memang dia dipermalukan. Ini loh achievement, saudara. Kalau secara duniawi apa sih yang dicapai dia? Mati di antara para penjahat, dipermalukan. Saudara, dalam kedudukannya di pemerintah, punya ndak dia? Bahkan waktu mati dia berkata kepada Yohanes, Yohanes tolong ya, dengan bahasa saya ya saudara ya, tolong ini ibumu. Kemudian kepada mamahnya Maria dia berkata, ibu ini anakmu. Artinya apa? Yohanes tolong kamu pelihara ya mamahku ini. Seolah-olah Yesus berkata, tidak ada yang kutinggalkan untuk merawat ini. Seolah-olah secara manusia. Apa yang dicapai dia? Tetapi saudara, yang dibawa itu sekali lagi attitude kita. Itu penting. Tapi kalau engkau berpilih aku nggak peduli, itu kan urusan nanti. Yang penting sekarang yaitu pilihan kamu, kan sukarela, betul ya? Kerajaan Allah itu kan sukarela, bukan intimidasi. Nggak penting tuh Pak Robi. Ya itu sukarela, saudara. Kamu mau milih kerajaan dunia, Tuhan ya silahkan. Kamu mau milih kerajaan sorga, ya Tuhan ingin caranya demikian. Tunduk kepada otoritas secara sukarela. Nah, kita lihat sekarang di dalam Mazmur 49 ayat 17-21. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Ini karena mata sombong tadi, saudara. Sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Achievement-nya itu gak akan ngikutin dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, tidak tunduk kepada otoritas Allah, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Wow. Ini tajam ya saudara. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kalau engkau jadi orang Kristen, tapi kau hidup di dalam dosa, tapi hidupmu tetap baik-baik saja, hati-hati saudara, jangan sampai kita masuk golongan ini. Ya ini anak gampangan ini, ya udahlah. Kamu mau kemuliaan, kasih. Kamu mau ini, kasih semua. Ya ujung-ujungnya apa? Memang kamu bukan anak kerajaan Allah. Jangan sampai itu saudara menimpa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian ya. Saya belajar juga untuk melakukan firman Tuhan ini, walaupun itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Saya belajar. Pada waktu kami sekeluarga liburan ke Jakarta, saudara, kami makan di sebuah tempat makan, AW ya.
Kemudian setelah kami bayar, restoran itu kasih kami makanan banyak, saudara. Lebih dari yang kami pesan, paket-paket banyak loh. Kami itu kan mau ngirit karena jalan-jalan. Ya maaf ya saudara. Maksudnya bukan apa, maksudnya itu yang mau belajar hidup sederhana. Jadi kami pesennya itu cuma, kalau nggak 2 paket ya, atau 1 paket saya lupa. Kita diberi banyak paket saudara. Berlimpah di meja kami, matanya melotot semua. Kita semua seneng kan? Nggak usah bayar nih, dapat ini gitu kan. Saudara, apa yang saudara lakukan kalau sudah kayak gitu? Apa yang saudara lakukan? Pelayannya nggak tahu loh saudara. Saudara, apa yang saudara lakukan? Pelayan nggak tahu. Kenapa saya tahu? Kami nunggu sampai kurang lebih 15 menit. Kami nggak sentuh itu. Apa yang saudara lakukan? Saudara, dalam hal kecil, saya belajar. Kami, saya, istri, anak-anak, kami sepakat kembalikan. Dan saudara tahu, ketika pelayannya tahu kami kembalikan, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Dia ucapkan itu Pak. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak. Karena kami tahu kalau stok oknum saudara, dia yang ganti saudara. Tahu nggak saudara? Kamu yang enak, makan gratis, dia yang bayar saudara untuk kamu. Dia terima kasih Pak, terima kasih Pak. Saudara, kalau di antara kita ada yang jahit, puji Tuhan, ini berkat Tuhan bagi saya, kamu makan. Saya bilang, kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat. Dalam hal kecil kamu tidak jujur. Absolutely dalam hal besar, kamu juga curang. Ya, perhatikan ini. Dalam hal kecil, kamu tidak jujur. Absolutely dalam hal gede, kamu pasti curang. Bertobat kamu. Tapi kalau kamu tidak bertobat, ya pilihanmu. Kamu mau jadi kerajaan dunia. Kamu tidak menjadi kerajaan surga. Amin. Mari kita akan berdoa.